Pernahkah teman-teman melihat orang yang terbilang cerdas, tapi suka melakukan hal-hal konyol dan nggak masuk akal? Misalnya di tempat kerja, kita memiliki rekan yang memiliki IQ yang di atas rata-rata, tapi dia senang sekali melakukan kesalahan sepele. Ataupun di lingkungan pertemanan kita memiliki teman yang suka melakukan hal konyol dan aneh, tapi di sisi lain, dialah orang yang paling cerdas di lingkungan pertemanan kita. Kenapa hal ini terjadi? Mengapa mereka melakukan tindakan-tindakan konyol? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Berdasarkan buku-buku yang saya baca, kecerdasan seseorang tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tidak juga dengan patokan angka IQ seseorang. Tes IQ itu hanya menunjukkan kecerdasan seseorang berdasarkan analitisnya, yang merupakan kemampuan seseorang untuk memperhatikan pola dan memecahkan suatu masalah. Nah, dalam tes IQ sendiri, itu sering mengabaikan kecerdasan manusia yang lain, yaitu kecerdasan kreatif dan kecerdasan praktis. Ada juga kecerdasan emosional dan transendental. Tapi di video kali ini, kita tidak akan membahasnya. Kita hanya membahas kecerdasan kreatif dan kecerdasan praktis. Pertama, kecerdasan kreatif. Kecerdasan kreatif merupakan kemampuan kita dalam menghadapi situasi baru. Contohnya, ketika kita bekerja di perusahaan baru, kita belum mengenal seluruh orang di sana dan lingkungan kerjanya. Disinilah kecerdasan kreatif dimainkan. Kemampuan berkomunikasi, membuat relasi, penyelesaian gestur dan bahasa, bahkan membuat dobrakan baru dengan tujuan semakin terkenal, atau hanya mencari kursi jabatan. Semua dimulai dari sini. Selanjutnya adalah kecerdasan praktis, yang merupakan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Ingat kata kuncinya, menyelesaikan. Jadi tidak hanya menemukan solusinya, tapi juga menyelesaikan masalahnya. Contoh sederhananya yaitu ketika kita peka terhadap situasi lingkungan, mampu belajar dari pengalaman, dan mampu menemukan solusi tanpa harus mencari landasan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, terus apa hubungan semua penjelasan ini dengan orang cerdas melakukan tindakan bodoh? Sebenarnya tidak ada. Belum ada satupun fakta yang membuktikan kalau orang cerdas itu melakukan hal-hal bodoh. Di sini bodoh dalam tanda kutip konyol, bukan yang beneran bodoh melakukan suatu tindakan seperti mandi menggunakan saringan. Kan aneh, kayak mana airnya mau ketampung, masih mending orang yang mandi pakai panci. Walau kelihatan gak normal, tapi masih bisalah. Orang cerdas itu pasti melakukan hal bodoh. Kalau belum melakukannya, belum bisa dibilang cerdas. Gak semua orang seperti itu. Itu semua hanyalah opini publik, tidak bisa dibuktikan. Tapi bang, saya punya juga nih teman yang suka melakukan hal aneh seperti loncat-loncat dan berjoget. Di atas meja lagi jogetnya. Selekas kami selesai ujian gitulah bang. Oke, menurut pendapat saya, mungkin teman kamu tuh lagi melepas penat. Kan capek juga belajar-belajar sebelum ujian. Namanya juga hidup. Kadang kita harus melakukan hal yang menyenangkan, walaupun di mata orang kita seperti orang gila. Kita tidak harus selalu serius dalam menjalani hidup. Kita juga butuh hiburan, walaupun dengan hiburan yang sederhana. Dan terakhir, semua kita pasti pernah membuat kesalahan. Begitu pula orang cerdas. Mungkin hal bodoh yang dilakukannya adalah kesalahan. Dan itu wajar, karena kita adalah tempatnya berbuat salah. Dan sebagai manusia, kita harus memperbaikinya supaya menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih.